dan terkenal di Selangor, tapi balik semula ke Indonesia dalam keadaan cacat seumur hidup plus kena tagih. Kita ke Penang aja dah Malaysia. Kenyataannya kagak bisa mengembirakan sekali jawaban dokter di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamilah Alkansa. Banyak orang muji-muji Malaysia negara hebat. Fasilitas dan layanan rumah sakitnya nomor 1. At least rumah sakit kami murah dan bagus kata mereka. Gak pernah pikir tapi apakah benar 100% pelayanan dan fasilitas rumah sakit Malaysia sebagus itu? Kita simak saja langsung video terkait berikut. Katanya BPJS Indonesia itu lambat, antriannya panjang dan pelayanannya selalu dijadikan bahan ejekan. Seolah-olah di Malaysia semua pasien datang langsung disambut karpet merah, dokter siap siaga dan ruang tunggu selalu kosong. Ironisnya, ternyata kursi tunggu di Malaysia juga bisa penuh bro, nomor antrian juga bisa panjang, dan pasien juga bisa kecewa. Lah, namanya juga kelas berobat BPJS, mau di Indonesia, mau di Malaysia sama aja guys. Antri-antri juga, kecuali lo bayar atau lo pakai asuransi, ya cepet penanganannya. Seorang pasien berasal dari Indonesia. Ia berangkat ke Malaysia dengan penuh harapan. Di media sosial katanya pelayanannya kelas dunia. Dokternya hebat, fasilitasnya modern, biayanya lebih hemat. Ironisnya, sampai di sana pasien harus menelan pil pahit. Realita tak semanis brosur iklan. Dalih-dalih pengen sehat malah blangsat. Hampir saja meninggoy. Ngeri guys, kita lihat videonya. Perempuan ni berubat ke hospital swasta mewah dan terkenal di Selangor, tapi balik semula ke Indonesia dalam keadaan cacat seumur hidup plus kena tagih bil hampir RM1,5 juta. Ni kisah benar mimpi ngeri Natalia. Dia datang jauh-jauh ke Malaysia pilih hospital swasta paling mewah dan terkenal kat Selangor sebab ingatkan kalau bayar mahal, nyawa dia lebih terjamin. Tapi lepas satu pembedahan, dia terjaga dalam keadaan yang sakit dia luar biasa. Lagi teruk dari sakit beranak Caesar. Dia menjerit, dia merayu kat doktor cakap perut dia rasa nak pecah. Tapi korang tahu tak apa respon doktor pakar tu? Tanpa cek betul-betul, doktor tu selamba je cakap Natalia ni manja, siap dipaksa bangun jalan dan minum air macam biasa. Padahal masa tu usus dia dah bocor dan perut dah keras membatu. 3 hari Natalia dibiarkan menahan kesakitan yang tak tertanggung sampai orang sekeliling pun terganggu. Masuk hari ketiga, baru pihak hospital buat CT scan. Masa tu muka doktor terus pucat sebab rupa-rupanya usus besar Natalia dah hitam dan membusuk akibat kuman dah merebak selama 3 hari. Tanpa minta izin suami atau waris, diorang terus tolak Natalia masuk bilik bedah, belah perut dan potong usus dia sebanyak 30 cm. Dari niat asal nak cek rahim sebab ada pendarahan, sudahnya Natalia jadi cacat seumur hidup. Bila dah jadi macam ni, korang ingat pihak hospital minta maaf ke? Tak ada maknanya. Pihak hospital selamba hempuk bil dekat RM500,000. Bila Natalia minta medical report untuk tengok bukti, hospital pusing cerita sana sini sebab nak sorotkan fakta sebenar. Sumpah kesian. Dia datang jauh-jauh sebab percayakan kualiti hospital Malaysia, tapi dia balik sebagai korban yang dirompak duit dan kesihatan sekaligus. Zaman sekarang ni jangan mudah terpedaya dengan branding hospital mewah. Kadang-kadang layanan hospital kerajaan jauh lagi bagus. Korang rasa hospital mana kat Selangor yang buat hal ni? Atau korang ada pengalaman yang sama juga tak? Cuba komen. Perjalanan yang ditempuh ribuan kilometer demi mencari kenyamanan. Namun yang didapatkan pengalaman yang membuat pasien akhirnya bertanya-tanya, inikah yang selama ini yang disebut dengan pelayanan istimewa? Nah, dari sini kita mulai curiga nih guys. Ternyata selama ini kita tuh seperti dibohongin. Masang iklan ajakan gede-gedean dipampang di depan kedubes Malaysia di Kuningan, Jakarta. Bilang pelayanan di sana itu super bagus, biayanya murah, dan bla 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 bla. Masih banyak lagi, tapi fakta di lapangannya tuh begini. Cerita tidak sampai berhenti di sini saja. Pil pahit dan kekecewaan juga diterima dari seorang kakek-kakek yang rela terbang jauh demi mendapatkan kesembuhan dari sakit saraf kejepit yang dideritanya. Dalih-dalih sembuh, tapi apa yang didapat? Kita lihat videonya. Nama saya Abdul Salam, usia 71. Penyakit saya katanya saraf kejepit. Selama saya habis umroh tahun kemarin, seperti kayak pegel aja gitu ya. Sering lemes, kayaknya di pinggang sakit gitu. Itu udah nggak bisa tidur, gelisah terus. Akhirnya anak ambil keputusan kita ke Penang aja dah Malaysia. Berangkat ke sana, kenyataannya kagak bisa mengembirakan sekali jawaban dokter di sana. Sampai sedih saya. Kejam dah, ngasih vonis saja
Jadi kesimpulannya bagaimana dok? Bapak udah terlalu parah, percuma saya obatin juga. Bapak kalau saya kasih obat juga percuma, gak ada hasilnya, lemes saya di situ. Nah akhirnya ada yang ngasih unjuk katanya ke dokter, ke hospital. Ketemu dokter Lupi, saya ceritakan begini, kok bisa begitu, katanya kan gitu. Nanti saya usahakan, dia kan Tuhan yang kuasa, bagaimana baiknya gitu. Saya kasih dah berkasnya tuh, minggu depan saya dioperasi. Selama dioperasi, alhamdulillah benar-benar lancar, nggak ada hambatan apa-apa. Habis dioperasi dapat berapa minggu saya diperiksa lagi sama dokter Lupi. Alhamdulillah bagus ini katanya, aduh udah cerah banget. Ketawa dia, masya Allah. Alhamdulillah Tuhan masih dipanjangkan umur. Lancarnya juga Tuhan yang kuasa. Saya masih bisa kenal anak mantu, cucu, tetangga pada ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya banyak banget terima kasih sama dokter Lupi dan sama timnya itu. Teliti benar-benar. Makanya kalau bisa saudara-saudara kita yang di Indonesia seluruhnya jangan dibanggakan ke luar negeri berobat gitu kan. Saya ini ngalamin sendiri. Lucunya begini, selama ini kita sering disuguhi cerita tentang betapa hebatnya fasilitas kesehatan di Malaysia. Gedung megah, alat modern, pelayanan kelas dunia, promosi di mana-mana. Bahkan tidak sedikit yang seolah ingin meyakinkan publik bahwa kalau mau berobat ya kesanalah tempat terbaiknya. Tapi kenyataan kadang punya cara yang sangat kejam untuk menampar kesombongan. Seorang kakek dengan penyakit saraf kejepit datang membawa harapan, jauh-jauh menyeberang negara karena percaya dengan semua cerita indah yang selama ini dijual kepada publik. Namun yang ia dapat bukan harapan, yang ia dapat justru vonis. Penyakitnya disebut sudah terlalu parah, tidak bisa diobati lagi. Selesai, titik. Parah kan guys ini? Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bayangkan jika kakek itu memilih menyerah. Bayangkan jika ia mempercayai begitu saja vonis tersebut dan pulang hanya untuk menunggu keadaan semakin memburuk. Tapi takdir berkata lain. Sepulang ke Indonesia, ia mencoba berobat ke rumah sakit swasta di bilangan BSD Jakarta. Diperiksa dokter spesialis saraf, menjalani pengobatan dan prosedur yang diperlukan. Dan hasilnya, kondisinya membaik. Yang katanya tidak bisa diobati ternyata bisa ditangani. Yang katanya sudah terlambat ternyata masih memiliki peluang untuk sembuh. Disinilah pertanyaan besar muncul. Kalau memang semuanya begitu luar biasa, kenapa vonis menyerah datang lebih dulu daripada solusi? Inilah yang sering dilupakan oleh mereka yang terlalu sibuk menjual kemegahan. Jangan terlalu percaya bahwa citra yang dibangun sudah sempurna. Karena satu pasien yang pulang dengan kekecewaan, kadang lebih keras suaranya daripada 1000 iklan yang dipasang di jalanan. Dan kisah kakek ini menjadi pengingat bahwa kemegahan bisa membuat orang datang, tetapi hasil akhirnya menentukan apakah mereka akan kembali memuji atau pulang membawa penyesalan.